Jadi kalau mau jadi pemerintah ya sekolah. Jangan naikkan baliho, sekolah dulu. Karena banyak anggota DPR bukan hikmah kebijaksanaan Pak, tapi hikmah keuangan. Baru bermusyawarah. Baik Pak, pendidikan baik nanti saya sampaikan itu sebagai kritik yang juga banyak disuarakan oleh masyarakat. Pak SBY siang malam itu di pesawat katanya nangis itu. Silakan Prof. Armin Pak Dekan Visip pertama. Makasih Prof. Yang terhormat Pak Menko Polhukam, Ibu Rektor, dan semua teman-teman yang hadir. Menarik sekali ceramah Pak Menko Polhukam. Ini cocok. Prof ini saya mau undang kuliah tamu di Pemikiran Politik Indonesia, mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Karena saya kira ini memang perlu diluruskan sejarah pemikiran politik Indonesia ini, Prof. Baik, demokrasi itu dasarnya atau salah satu fondasinya itu adalah aturan. Dan aturan itu harus dijunjung tinggi. Karena demokrasi tanpa dilandasi aturan main, itu akan melahirkan pemerintah yang otoriter dan oligarki, dan melahirkan masyarakat yang suka anarkis. Jadi Indonesia ini prasyarat demokrasinya tidak dipenuhi Pak, baru kita berdemokrasi. Karena prasyarat demokrasi itu minimal 4, itu equality, menghargai aturan main, bertoleransi terhadap perbedaan, dan kelas menengah yang kuat, ekonominya yang kuat. Nah, ditambah lagi pembuat aturan yang menurut J.J. Rousseau itu harus yang paling pintar di antara kamu, supaya dia bisa membuat aturan yang bisa mengantisipasi seluruh potensi kejahatan manusia sebelum manusia melakukan kejahatannya. Persoalannya pembuat aturan kita DPR, DPRD, DPR RI, syaratnya itu hanya tamatan SMA Pak, termasuk Presiden Republik Indonesia, tamatan SMA atau sederajat. Jadi syarat pendidikan yang merupakan saringan, itu saringan bocor Pak. Karena sampah juga bisa masuk. Karena tamatan SMA atau sederajat itu bisa pakai A, pakai B, dan pakai C. Kalau itu yang menjadi anggota dewan berarti tidak pernah sekolah. Itulah yang dipercayakan membuat aturan main. Jadi kalau aturan yang dibuat itu buruk, bagaimana mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat? Nah, itu persoalannya. Jadi saya kira persyaratan jadi anggota dewan dengan presiden, bupati, gubernur ini harus diperbaiki Pak. Jadi kalau mau jadi pemerintah ya sekolah. Jangan naikkan baliho, sekolah dulu. Nah ini. Yang kedua, voting. Voting memang pilihan terakhir dalam demokrasi. Saya setuju itu. Karena memang tidak mungkin semua orang sepakat. Karena kepentingan yang berbeda-beda. Persoalannya apakah orang yang memvoting ini berangkat dari Pancasila, yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena banyak anggota DPR bukan hikmah kebijaksanaan Pak, tapi hikmah keuangan. Baru bermusyawarah. Akhirnya lahirlah aturan-aturan yang melahirkan diktator mayoritas. Mayoritas memaksakan kehendaknya kepada minoritas, dan minoritas harus tunduk dan patuh pada aturan yang dia tidak setujui. Karena itu salah satu ketidakadilan yang sangat vulgar dalam demokrasi adalah kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang kita tidak pernah ditanya apakah kau setuju dengan peraturan itu atau tidak. Itu ketidakadilan yang sangat vulgar yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini penting dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Kemudian saya setuju. Bisa dipersingkat, Prof? Oh, singkat. Saya setuju Pak Menteri mengatakan bahwa voting itu pilihan dalam demokrasi, apalagi Indonesia ini dibuat dengan voting. Tapi perlu diketahui Pak Menteri bahwa para pendiri Republik voting itu didahului dengan salah istihara Pak. Salah istihara dulu baru dia menjatuhkan pilihan. Kalau sekarang anggota dewannya makan di warung Pak, ribut satu hari sebelumnya setelah lobby di warung
di restoran, selesai besok, tidak ada keributan. Jadi keributan itu hanya dijadikan ancaman untuk lobby. Dan setelah lobby dan penyelesaian secara adat telah dilakukan, selesai masalah. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Itu saja karena saya dibatasi. Terima kasih. Baik Pak, soal pendidikan, baik nanti saya sampaikan itu sebagai kritik yang juga banyak disuarakan oleh masyarakat. Kemudian Pak Armin ya, kita harus melakukan perubahan dari DPR, harus perubahan dari DPR, DPRD dan sebagainya dengan syarat itu ya, itu ideal sekali. Dulu tahun 2003 kita semua mengadakan penelitian gini. Ini karena saya tulis di sebuah media. Untuk syarat calon pimpinan, penelitiannya itu dilakukan oleh LIPI. Itu dikatakan presiden itu harus sarjana. DPR juga harus sarjana. Itu hasil Pak, penelitian LIPI. Itu tahun 2001, tapi 2003 kita akan membuat undang-undang pada waktu 2002-2003. Nah, wah saya setuju itu. Nah, dibuatkah naskah akademis undang-undang yang dibawa ke DPR? Apa syarat-syarat pada waktu itu untuk menjadi presiden Republik Indonesia? 1, lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, tidak terlibat masalah hukum. Yang ketiga, sehat, jasmani dan rohani. Wah, ini bagus nih kalau kita punya presiden gitu. Tetapi oleh karena hukum yang akan dibuat itu harus merupakan produk politik, maka ketika dibahas di DPR diketawain. Masa presiden harus sarjana? Itu PDIP waktu itu kan calonnya Bu Mega. Masa itu kan kalau mau jadi rektor katanya, mau jadi rektor baru sarjana. Kalau mau ini kan dipilih rakyat. Pokoknya kalau dipilih rakyat bersekolah atau tidak itu jadi. Itu PDIP. Terus presiden tidak boleh terlibat hukum. Golkar yang menolak karena pada waktu itu Pak Akbar Tanjung sedang tersangka. Golkar apa? Nggak boleh sebelum orang dipenjara. Kalau masih tersangka terlibat hukum, meskipun sudah divonis kalau belum final, tidak boleh ada syarat itu. Ini. Presiden harus sehat jasmani. Anda setuju PKB karena Gus Dur nggak bisa ngelihat. PKB apa katanya? Sehat itu ya rohaninya aja. Macam-macam gitu. Akhirnya apa? Akhirnya semua syarat ini di drop, Bapak. Karena apa? Karena hukum itu adalah produk politik. Kalau politik menghendaki hukum seperti itu, ya itu ternyatanya. Oleh sebab itu, hukum kalau kita memperbaiki di sininya nih, di politiknya. Tapi mau memperbaiki politik, harus hukum. Memperbaiki hukum, politiknya harus setuju. Tentang pilkada langsung. Pilkada langsung itu Pak, itu penyakit betul. Sehingga pada tahun 2012, semua pimpinan negara, waktu itu 2012 saya masih ketua MK, Presiden SBY, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU Hafidz Abbas, Ketua MA waktu itu Harifin Tumpa, semualah Ketua DPR, semua bersepakat di dalam sebuah pertemuan pemilihan diubah agar tidak dipilih langsung melainkan dipilih oleh DPRD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, karena pemilihan langsung itu tidak melahirkan pemimpin yang baik. 61% pada waktu itu kepala daerah terlibat korupsi. Pasti ini ada masalah dengan sistemnya, bukan orangnya. Orang baik-baik akhirnya ditangkap juga kok. Nah, sehingga 2012 setuju ya, diubah lalu dibuatlah naskah akademik ya. 2013 diajukan ke DPR setuju semua. Ampres, amanat presiden, diubah pemilihan lewat DPRD. Nah, sesudah itu Pak, terjadi perubahan politik. Pilpres tahun 2014 itu yang menang Pak Jokowi. Di eksekutif presiden Pak Jokowi, tapi di partai politik yang menang Pak Prabowo.
Pak Prabowo itu calon presiden waktu itu dengan dukungan 64% kursi di DPR, tapi di rakyat dia kalah. Di rakyat Pak Jokowi yang menang, di DPR Pak Prabowo yang menang. Nah, sejak itu mulai muncul pikiran, loh kalau DPR-nya dikuasai Pak Prabowo, koalisi Pak Prabowo, P3 Golkar, pada itu bersatu lah. Kalau DPR-nya Prabowo, eksekutifnya PDIP, ini pemerintahan goncang. Sehingga pada waktu itu PDIP meskipun sudah setuju dari awal, pada saat akhir menolak. Kenapa? Karena kalau DPRD-nya dengan pemilihan langsung, nanti seluruh DPRD itu tinggal diatur dari Jakarta aja, gubernur, bupati diatur oleh Pak Prabowo. Karena koalisinya 64%, dari pusat sampai ke daerah, tinggal diatur aja. Sementara eksekutifnya PDIP Pak Jokowi. Nah, pada saat itulah LSM yang memang sejak semula tidak setuju pemilihan untuk ke DPRD, itu lalu bikin opini, serang habis-habisan. Undang-undang itu akhirnya voting. Sudah di voting menang bahwa pemilihan gubernur, kepala daerah, wali kota harus lewat DPRD. Menang undang-undangnya. Tapi begitu diundangkan, sebelum ditandatangani Pak SBY, serangan habis. Pak SBY kalau menandatangani ini merusak demokrasi. Pak SBY jasanya besar kepada negara, tapi menjadi hancur dengan undang-undang ini. Legasinya semua hilang. Sampai yang saya baca itu, Pak SBY diserang siang malam itu, di pesawat katanya nangis itu. Oh, setiap baca ini, itu sehingga begitu sampai di Amerika, Pak SBY sudah, saya ikut suara rakyat, saya akan mencari jalan agar undang-undang ini tidak jadi. Pulang, ketemu Yusril di Tokyo, ketemu Yusril di sana. Yusril nyarankan, Bapak jangan tanda tangan, sehingga nanti Bapak tidak bertanggung jawab atas undang-undang ini. Wah, Pak SBY ngomongkan itu dari Tokyo, mungkin saya tidak tanda tangan. Saya yang berteriak. Menurut Undang-Undang Dasar, kalau 30 hari tidak ditandatangani itu berlaku undang-undang. Tetap tanggung jawab Pak SBY. Waktu itu ada jejak digitalnya. Nah, pulang ke Indonesia Pak SBY, terus berembuk, akhirnya apa dia? Tanggal 29 September tanda tangan undang-undang itu, tapi 2 hari kemudian dicabut dengan Perpu kembali ke pemilihan seperti sekarang ini. Itu sudah ada Pak undang-undangnya. Jadi pada waktu itu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2014. 2 hari kemudian dicabut Perpu nomor 1 tahun 2014, bahwa undang-undang yang saya sahkan 2 hari kemarin dinyatakan dicabut dan peraturannya ini. Itu bahwa produk hukum itu sangat ditentukan oleh konfigurasi politik. Itulah disertasi saya tahun 93, dan itu selalu terjadi sampai sekarang. Sehingga kalau saya mengantisipasi perubahan hukum itu harus melihat potret politiknya. Tidak mungkin kita hukum sendirian, tidak bisa hukum jalan sendiri. Kira harus paham tuh politiknya.